Halo semua, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai sistem ekskresi pada manusia, coba kalian bayangkan, misalnya jika banyak sampah yang menumpuk di dalam kamar kalian. Kira-kira apa ya yang kalian rasakan? Ya, benar, mungkin kotor, kemudian pasti bau, ya. Selain itu, kamar yang kotor itu akan menjadi sumber penyakit bagi diri kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentu, supaya kita tetap nyaman berada di dalam kamar itu, maka kita harus merapikannya, atau kita mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu, membuang sampah, supaya kamarnya kembali rapi, kemudian tidak ada barang-barang yang tidak berguna lagi tetap ada di dalam kamar, tetapi semuanya sudah kita buang, supaya kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, atau melakukan berbagai aktivitas yang lain di dalam kamar kita. Nah, sama dengan hal itu, tubuh manusia juga harus tetap membuang sampah atau tubuh perlu membuang sampah agar tetap sehat. Nah, proses pembuangan sampah yang dilakukan oleh tubuh ini dikenal dengan sistem ekskresi. Jadi, apa sih sebenarnya sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Artinya sudah tidak perlu lagi ada di dalam tubuh, tidak berfungsi lagi atau tidak bermanfaat lagi keberadaannya di dalam tubuh sehingga harus kita buang. Nah, berbicara mengenai sistem ekskresi, tentu ada beberapa organ yang berperan di dalamnya. Nah, apa saja ya organ-organ tersebut? Yang pertama ada kulit. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit ari atau epidermis. Kemudian di bawah lapisan epidermis ada namanya lapisan kulit jangat atau nama lainnya adalah dermis. Dan yang paling bawah adalah jaringan bawah kulit atau nama lainnya subcutaneous. Sekarang kita ingin melihat apa perbedaan dari ketiga lapisan tersebut. Yang pertama, kita lihat epidermis. Namanya epi berarti paling luar atau tepi atau pinggir, ya. Sehingga lapisan kulit bagian epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Nah, lapisan kulit ari ini atau epidermis ini, dia terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Apa sih yang dimaksud dengan lapisan tanduk? Lapisan tanduk itu adalah sel-sel mati yang mudah mengelupas. Sedangkan lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel hidup. Dan di dalam lapisan malpighi inilah terdapat pigmen kulit yang dapat menentukan warna pada kulit. Selain menentukan warna, pigmen ini juga berfungsi untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Nah, lapisan yang kedua tadi adalah lapisan kulit jangat atau dermis yang berada di bawah lapisan epidermis. Dalam lapisan epidermis, ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian ada kelenjar keringat, tentunya untuk menghasilkan keringat. Kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak yang berguna juga supaya kulit dan rambut tidak kering. Kemudian ada pembuluh darah juga, tentu fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan dalam tubuh kita. Dan ada juga ujung-ujung saraf. Nah, ujung saraf ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, ujung saraf untuk peraba dingin atau disebut dengan corpuscula kraus. Yang kedua, ada ujung saraf peraba panas, namanya corpuscula ruffini. Kemudian ada ujung saraf untuk peraba tekanan atau corpuscula pacini. Ujung saraf peraba sentuhan atau corpuscula Meissner. Selain itu, ada juga ujung saraf peraba nyeri. Nah, yang terakhir, ada juga kantong rambut di dalam lapisan dermis ini. Fungsinya sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak pada rambut. Oke, setelah kita membahas mengenai epidermis dan dermis, yang terakhir tadi paling bawah ada jaringan ikat bawah atau subcutaneous.
Nah, pada jaringan bawah kulit inilah terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak. Fungsinya apa? Ya, sesuai dengan fungsi lemak, yaitu sebagai cadangan makanan atau menyimpan cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, itulah dia lapisan-lapisan dari kulit. Sekarang kita masuk ke organ berikutnya. Ya, organ kedua yang berperan dalam sistem ekskresi manusia adalah paru-paru. Nah, pertanyaannya kenapa ya paru-paru dimasukkan ke dalam sistem ekskresi? Kalau ekskresi itu kan berarti ada yang dikeluarkan. Nah, kalau paru-paru apa? Nah, zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Organ berikutnya adalah ginjal. Nah, ginjal ini merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi karena dia menghasilkan urin. Secara umum, ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, di sini ada kulit ginjal, yaitu bagian terluar dari ginjal atau biasa juga disebut dengan korteks renalis. Fungsinya untuk menyaring darah. Kemudian ada sumsum ginjal yang berada pada bagian tengah ginjal atau biasa disebut dengan medula. Fungsinya sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Nah, proses yang terjadi di sini adalah reabsorpsi dan augmentasi. Sedangkan bagian yang ketiga adalah rongga ginjal, yaitu bagian yang paling dalam atau biasa disebut dengan pelvis renalis. Fungsinya adalah untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, berbicara mengenai urin, tentu ada prosesnya, proses pembentukan urin. Nah, prosesnya ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Atau kalau saya menyingkatnya dengan Firaun, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, apa sih filtrasi itu? Filtrat ya. Filtrat itu menyaring atau penyaringan. Berarti filtrasi itu proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari filtrasi ini adalah urin primer, di mana urinnya masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Tetapi di dalam urin primer ini sudah tidak mengandung protein dan darah. Sedangkan reabsorpsi, absorb itu artinya penyerapan, berarti re itu kembali. Maka reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi di sini disaring nih, diserap nih, zat yang masih dibutuhkan tubuh itu diambil, kemudian yang tidak dibutuhkan lagi itu dilanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Yang ketiga tadi adalah augmentasi. Augmentasi ini merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Filtrasi tadi, dia terjadinya adalah di bagian glomerulus. Sedangkan reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal. Selanjutnya, augmentasi itu terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau collectivus ini disebut juga tubulus pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Nah, di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air atau garam NaCl dan urea sehingga terbentuklah urin sebenarnya atau urin sesungguhnya yang harus dibuang oleh tubuh. Itu dia proses pembentukan urin. Sekarang kita lanjutkan ke organ yang ketiga, yaitu hati. Ya. Mengapa hati disebut atau dimasukkan ke dalam sistem ekskresi? Karena hati itu mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, sebenarnya, selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga masih mempunyai beberapa peranan penting, yaitu sebagai penawar racun, kemudian menyimpan glikogen atau gula otot, kemudian sebagai tempat pembentukan sel darah merah pada janin, berperan juga dalam pencernaan.
Nah, sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, bisa dikatakan hati ini berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya racun. Nah, karena beracun, maka bilirubin itu harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satunya yaitu dikeluarkan bersamaan dengan urin. Atau bisa kita katakan prosesnya pertama-tama di dalam hati, sel-sel darah merah yang sudah rusak akan dirombak. Kemudian kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, protein globin hasil perombakan sel darah merah kemudian akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Sementara itu, senyawa hemin atau biasa juga disebut dengan heme akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru, sedangkan biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini lalu ditambahkan oleh hati ke dalam cairan empedu. Empedu kayak mana ya? Jadi empedu itu merupakan cairan berwarna kehijauan ya, yang berperan dalam pencernaan lemak di usus. Nah, di usus besar, bilirubin lalu akan dipisahkan dari komponen cairan empedu lainnya. Bilirubin tersebut lalu akan diproses lebih jauh membentuk sterkobilin yang menjadi zat warna feses. Urobilin diekskresikan bersama dengan urin sebagai zat warna urin. Begitulah proses organ hati yang ikut berperan sebagai organ ekskresi. Itulah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.